Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing, dan untuk membahas mengenai kondisi di market saat ini yang sempat turun tajam dan pemberlakuan dari trading halt 30 minutes, kami hadirkan langsung Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzi, untuk membahasnya. Dan kita punya informasi lengkapnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kebijakan bursa terkait penurunan IHSG itu perinciannya seperti apa sih? Oke, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, ini terkait dengan penurunan tajam yang terjadi dalam satu hari. Ya, di mana indeks harga saham gabungan ini berdasarkan kondisi atau dampak yang diakibatkan. Ini apabila indeks mengalami penurunan hingga lebih dari 5% atau 5/100. Adapun tindakan bursa atas kelangsungan perdagangan adalah trading halt selama 30 menit. Ya, sementara itu kondisi atau dampak yang diakibatkan jika IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10%, maka tindakan bursa atas kelangsungan perdagangan adalah trading halt selama 30 menit. Dan yang terakhir, kondisi atau dampak yang diakibatkan jika IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15% atau 15%, maka yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia adalah trading suspend dengan ketentuan antara lain pemirsa sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah dari OJK. Ya, itu dia beberapa langkah yang dilakukan oleh otoritas bursa ya, menyikapi dengan pergerakan market yang demikian cepat, ada penurunan tajam dan juga pergerakan yang fluktuatif. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hasan Fauzi. Ya, Pak Hasan, dengan beberapa tadi langkah-langkah yang sudah diterapkan ini bagian dari mitigasi, juga bisa memberikan suatu jaminan kenyamanan, keamanan masyarakat investor pasar modal di tanah air. Bagaimana dengan kondisinya? Ya, betul Mas Pras, sebetulnya kan dari awal circuit breaker kita sudah ada, hanya besaran awalnya sejak 2012 ada di angka mulai dari 10%. Nah, belakangan kami cermati perkembangan secara global, bahkan indeks volatility, VIX, volatility index di global itu mencatat juga peningkatan yang cukup tajam. Hari kemarin ditutup di angka bahkan melampaui angka 75 poin, yang saya kira merupakan angka tertinggi sejak krisis di tahun 98 yang lalu. Nah, angka indeks volatility ini sebetulnya juga mencerminkan tingkat konsensus dari pasar, terutama para investor, terhadap peluang dari volatilitas harian, mingguan, bulanan, atau tahunan dari saham-saham besar yang tergabung dalam S&P 500. Angka 75 poin lebih itu mencerminkan adanya konsensus akan ada volatilitas yang hampir mencapai 4% per hari. Nah, itulah kenapa dari waktu ke waktu kemudian mencermati hal ini yang juga akan berdampak ke pasar kita. Kami bersama OJK berketetapan untuk memberlakukan penyesuaian atas parameter trading halt tadi, di mana ditambahkan satu titik awal, yaitu angka 5%. Jika terjadi penurunan sampai dengan 5% dalam satu hari perdagangan, maka kemudian dilakukan trading halt 30 menit. Nah, baru kemudian setelah dibuka kembali, diberikan kesempatan untuk melakukan transaksi sampai ada kemungkinan penurunan lebih lanjut, misalnya di angka 10%, itu akan kembali dilakukan trading halt selama 30 menit kembali. Dan demikian selanjutnya dibuka kembali jika mencapai angka tertinggi 15%, maka perdagangan pada hari itu akan disuspend sampai dengan akhir sesi. Nah, meskipun indeks tadi sempat bergerak di teritori positif begitu ya Pak Hasan, kalau kita review sebenarnya penutupan jelang penutupan kemarin kan negatif, kemudian langsung diberlakukan trading halt 30 menit. Tadi pagi juga turun 5%, langsung kembali dilakukan kebijakan tersebut. Banyak sekali masukan dari para netizen di media sosial begitu ya. Pertimbangannya apa? Kenapa 30 menit? Ada yang mungkin agak panik gitu yang bilang kenapa nggak seharian atau sekalian beberapa hari gitu. Jadi Mbak Prisa, trading halt atau cooling down session itu memang dimaksudkan bukan untuk menghentikan perdagangan sama sekali. Angka 30 menit saya kira menjadi parameter yang biasa juga dilakukan di bursa-bursa efek yang lainnya di memang dunia. sudah pada umumnya Ini seperti betul, itu ya. sekali. Bahkan ada yang memberlakukan hanya 15 menit saja. Seperti di US market dan yang lainnya ya. Nah, jadi angka 30 menit itu sebetulnya untuk apa? Ya tentu adalah angka di mana kita berharap ada cooling down, di mana tekanan jual satu sisi gitu untuk hampir merata di seluruh saham. Itu kita berikan kesempatan bagi para investor untuk selama 30 menit itu cooling down, artinya mencari sumber informasi terpercaya dan tidak katakanlah
mengalami herding behavior, di mana ikut-ikutan saja, Betul. kemudian mengalami kepanikan. Yeah. Nah, 30 menit itulah waktu yang kita anggap memadai, cukup bagi para investor untuk memikirkan ulang posisi dan langkah strategi perdagangannya. Nah, selama 30 menit, antrian order yang sudah terlanjur masuk di sistem perdagangan kita akan bisa dilakukan penarikan oleh investor. Untuk kemudian mereka memasukkan kembali order berikutnya pada saat sudah dibuka kembali. Saya kira 30 menit adalah waktu yang sangat memadai dengan semua informasi yang saya kira sangat cepat tersedia, sumber informasi yang terpercaya, termasuk mencari informasi kepada seluruh perusahaan tercatat yang mereka transaksikan. Nah, setelah itu barulah kita harapkan mereka kemudian kembali berdagang di pasar setelah dibuka kembali dengan sikap yang baru setelah memperoleh kecukupan informasi. Berarti itu adalah upaya juga untuk menenangkan dari sisi investor. Betul Tidak terlalu terburu-buru menyikapi kondisi dengan pelemahan yang terjadi. Betul. Menurut Anda, jadi seberapa efektif ini memang trading hold ini memang sewajar yang sudah dilakukan juga begitu oleh sejumlah bursa lain? Iya. Saya kira memang kalau ini kemudian ditunjang dengan sekali lagi kita kembali ke fundamental condition dari seluruh perusahaan tercatat yang ada di bursa. Kalau kemudian ini juga ditunjang dengan cukup informasi terkait dengan masih baiknya kondisi fundamental dari para perusahaan tercatat dimaksud, kemudian juga 30 menit adalah waktu yang cukup juga untuk misalnya kita mencermati kebijakan yang juga dilakukan oleh otoritas yang lain, misalnya kebijakan fiskal, seperti yang hari ini kita dengarkan dari Kementerian Keuangan, kebijakan moneter dari Bank Sentral dan lainnya, maka investor kemudian akan memiliki sejumlah informasi yang lebih akan memberikan keyakinan kepada mereka untuk kemudian kembali katakanlah memberikan kepercayaan kepada saham-saham terbaik yang selama ini menjadi alternatif investasinya. Pak Hasan. Nah, seberapa optimis sih dari Bursa Efek Indonesia dalam hal ini Pak Hasan begitu ya menanggapi kondisi pasar bahwa akan kembali bergairah karena pelan-pelan saat ini indeks kita ya sudah mulai positif kembali meskipun masih berusaha untuk tetap stay di teritori positif. Ya. Jadi sebetulnya tadi pagi misalnya seperti kemarin mau tidak mau kita melakukan trading hold karena penurunan indeks sudah mencapai angka batas 5%, bahkan nanti di 5,01%. 30 menit kemudian kita lakukan pembukaan kembali, indeks sempat mengalami penguatan ya sesuai harapan, kemudian kembali mengalami penurunan. Tapi sejak tadi sesi kedua dimulai, kita lihat upaya perlawanan dari sisi beli dari para investor mulai menampakkan hasilnya. Ini juga tidak terlepas dari perkembangan indeks di bursa-bursa regional dan global yang juga mengalami rebound dalam hal ini. Nah, hari ini tadi sempat menyentuh angka positif yang cukup baik ya, sampai 0,7%. Sekarang kembali di antara teritori positif dan negatif. Nah, tapi ini setidaknya memperlihatkan bahwa cooling down yang kita lakukan memberikan kesempatan bagi para investor dan juga pengambil kebijakan lainnya untuk kemudian kembali memberitakan informasi positif dan hal-hal yang sudah diputuskan untuk menjadi kebijakan stimulus misalnya di pasar yang kemudian mempengaruhi keputusan mereka untuk katakanlah mulai melakukan pembelian pada saham-saham terbaik yang mereka anggap secara fundamental akan baik. Karena kan diskon sudah cukup banyak juga ya. Betul. Hingga saat ini sebenarnya. Tapi selain mungkin trading hold yang sudah diterapkan begitu oleh Bursa Efek Indonesia, adakah strategi lainnya begitu untuk memitigasi apabila memang tekanan yang terjadi karena tidak cukup kuat dari dalam negeri ini untuk mampu menahan karena terpaan dari globalnya sangat besar saat ini? Ya, saya kira kalau sumber awal dari isunya tentu harus kita carikan solusinya bersama. Penyebaran virus corona tentu mudah-mudahan ya dengan sendirinya kita melihat contoh baik di China di mana wabah pertama kali muncul di sana, tapi kita perhatikan dari waktu ke waktu China mencatatkan tingkat pertambahan infeksi terhadap masyarakatnya yang kemudian semakin lama semakin rendah. Sekarang malah yang terjadi sebaliknya gitu ya. Kebanyakan yang terinfeksi baru adalah di luar regional China. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi pertimbangan. Artinya fenomena yang terjadi di China sana di mana sumber utama penyebaran awalnya itu juga menampakkan penanganan yang baik ternyata juga dapat mencegah
pertambahan jumlah pasien yang terinfeksi. Saya kira kalau dengan keyakinan yang sama ya, karena semua orang saat ini saya kira bahu-membahu mencarikan solusi terbaik untuk isu awal ini, ya mudah-mudahan apa yang terjadi di sana juga akan terjadi di seluruh bagian lainnya yang terdampak wabah COVID-19 ini, termasuk di Indonesia. Nanti akan kita bahas lebih jauh Pak Hasan, dan juga apa sih himbauan bagi para pemirsa maupun investor di rumah dari Bursa Efek Indonesia ya. Kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan, kita lanjutkan kembali. Selain trading hold tadi yang sudah ini bisa dikatakan cukup efektif ya untuk meredakan juga ketegangan di para investor ataupun di market. Tapi adakah lain hal yang sudah diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia dalam menjaga market kita tetap kondusif? Ya, jadi kejadian ini kita lihat dampaknya sangat terasakan terutama di akhir-akhir bulan Februari kemarin. Jadi sejak awal Maret, di 2 Maret 2020 yang lalu, Bursa Efek Indonesia sudah menerbitkan kebijakan untuk melarang transaksi short selling. Jadi keputusan kita untuk mendaftarkan saham-saham yang diizinkan untuk dilakukan short selling, sekarang kita cabut. Jadi tidak ada lagi saham yang diizinkan untuk melakukan short selling. Ini langsung berlaku di 2 Maret yang lalu. Kemudian perkembangan lebih lanjut, kita lihat Otoritas Jasa Keuangan bersama kami juga kemudian merumuskan kebijakan di tanggal 9 Maret 2020 lalu berupa relaksasi atas izin atau kebijakan untuk dilakukannya buyback saham bagi para perusahaan tercatat yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau secara umum di ketentuan sebelumnya, maka buyback itu hanya dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan RUPS ya. Nah, sejak saat 9 Maret dikeluarkannya relaksasi, maka tanpa RUPS pengurus dan di perusahaan itu dapat melakukan buyback dimaksud. Lalu Bursa Efek Indonesia juga secara berjenjang menerapkan kebijakan untuk auto rejection yang sifatnya asimetrik. Nah, itu yang seperti apa, Pak? Nah, kalau sebelumnya itu kita lakukan auto rejection batas atas maupun bawah yang simetris, sama persis. Jadi untuk saham-saham di harga antara Rp50 sampai Rp200 diizinkan kenaikan dan penurunan di angka 35%. Kemudian di antara Rp200 sampai Rp5.000 harganya itu diizinkan atas dan bawah kenaikannya dan penurunannya di 25%. Dan untuk saham-saham dengan harga di atas Rp5.000 diizinkan kenaikannya di angka 20%. Demikian juga penurunannya. Nah, sejak tanggal 9 Maret tersebut juga Bursa kemudian memberlakukan asimetrik di mana untuk seluruh tiering harga saham dimaksud, penurunan batas bawahnya sekarang hanya boleh maksimum 10%. 10%. Di mana kenaikan atasnya masih tersedia di angka 20, 25, dan 30. Kalau 50 sampai 200 berarti batas bawahnya hanya boleh 10% juga. 10%. Kalau yang 200 sampai 5.000, Pak? Sama juga. Jadi batas bawahnya semuanya sama. Sama semua ya. Untuk semua fraksi harga berarti sama. Betul. Nah, tapi per kemarin sebetulnya angka parameter itu sekali lagi mencermati tingkat volatilitas di global, kami kembali lakukan penyesuaian. Jadi kami berlakukan sekarang angka batas bawah maksimal penurunannya di angka 7%. 7%. Ya. Baik. Di mana auto rejection atas atau batas atas kenaikannya masih sama. Berjenjang di antara 20, 25 dan 35%. Itu banyak dong emiten yang kena auto reject asimetris ini, Pak. Sebetulnya kalau sebelum berlaku yang 7%, karena baru hari ini ya, kita nanti cermati apakah lebih bergairah begitu. Nah, di hari kemarin sebenarnya tidak terlalu banyak yang mencapai angka 10%. Itulah kenapa kemudian kita anggap angka 7% juga memadai untuk diberlakukan. Hari ini saya kira kalau tadi pagi boleh dikatakan cukup banyak ya saham-saham tercatat yang kemudian menyentuh angka batas bawah 7%. Itulah kenapa tadi pagi 15 menit sejak pembukaan perdagangan, indeks harga saham gabungan sampai menyentuh penurunan maksimal yang diizinkan
Baik. yaitu 5% tadi. Nah, apa himbauan mungkin ya Iya, dari terakhir Bursa ini. Efek Indonesia terakhir Pak untuk para investor Iya. di rumah, jangan terlalu panik karena Betul. bursa selalu ada ya. Ya. Setuju. Bursa selalu ada dengan beragam kebijakan tadi yang sudah disampaikan, dan lebih kepada untuk menjaga market tetap kondusif. Himbauan Anda, Pak Hasan. Ya, jadi jangan lupa mencermati setiap perkembangan kondisi. Ya. Ya, saya kira di tengah kepanikan yang ada, upaya pemerintah, bank sentral maupun otoritas jasa keuangan dan bursa itu Oke. terus-menerus merespon kebutuhan pasar, ya, dengan memberikan stimulus. Dan kemudian dari kami sendiri tadi sebetulnya kebijakan Bursa Efek Indonesia tidak lain itu untuk memberikan keyakinan bahwa bursa akan terus menjaga Oke. agar mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia selalu terjadi secara teratur, wajar, dan efisien. Oke. Sehingga price discovery mechanism, penciptaan harga, itu terus dilakukan karena adanya kekuatan jual dan beli yang wajar. Nah, ini yang kita himbau, jadi para investor silahkan, saya kira satu hal yang mungkin perlu dicermati adalah aspek kinerja dan fundamental performance Oke. dari perusahaan tercatat. Nah, itu tolong juga Betul. dicarikan informasi Dipelajari juga sedalam-dalamnya. ya, Pak Betul. ya. Oke. Baik, Pak Hasan, terima kasih banyak, Pak. untuk Sama-sama, terima informasinya kasih. dan himbauannya, semoga Ya. bermanfaat untuk pemirsa di Baik. rumah dan tentunya maju terus untuk pasar modal Indonesia. Semoga. Baik, Amin. Pak. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Hasan Hauji, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Di segmen berikutnya kami akan hadir tentunya dengan pembahasan market seperti apa pergerakannya sesaat lagi. Terima kasih.